Oke, aku mau ngajak teman-teman nih yang bisa buat on cam, kita on cam yuk bareng-bareng. Temenin aku sama Angeli di sini. Halo Lauren, halo Ciglo. Oke, sebelum kita mulai ibadah, aku mau ngingetin ke teman-teman untuk isi presensinya atau absen yang akan disediakan lewat linknya yang akan dikirim lewat room check di Zoom ini, atau bisa kalian juga langsung scan lewat QR code yang ada di layar device kalian. Teman-teman juga boleh nih untuk memberikan ucapan syukur lewat persembahan, bisa juga lewat QR code yang ada di layar device kalian, bisa lewat BCA ataupun OVO. Perhatikan ya teman-teman nomor rekening dan juga nomor OVO-nya. Oke, kita udah mau masuk ke hadirat Tuhan. Aku mohon untuk menonaktifkan semua fitur mic-nya dan juga tidak menekan tombol share screen selama ibadah berlangsung. Dan aku sekali lagi mengajak teman-teman yang bisa on cam, kita on cam bareng-bareng ya. Selanjutnya aku kembalikan kepada WL yang akan memimpin kita ke dalam ibadah hari ini. Terima kasih. Silakan Anjeli. Terima kasih Nila. Teman-teman, sebelum kita mulai persekutuan hari ini, mari kita ambil waktu sejenak untuk saat teduh. Mari kita mulai saat teduh. Saat teduh selesai. Sebelum kita memulai persekutuan hari ini, mari kita sama-sama bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan kalau pada siang hari ini kami masih bisa berkumpul kembali di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih atas kesehatan, kekuatan, berkat kasih karunia-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Tuhan, pada siang hari ini kami akan memulai ibadah ini ya Tuhan. Tuhan kiranya sertai ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir ya Tuhan. Kiranya ibadah yang ada pada hari ini bisa selalu memuliakan nama-Mu dan memberikan berkat bagi banyak orang yang datang pada hari ini ya Tuhan, maupun yang tidak bisa datang. Tuhan kiranya tetap memberkati mereka, Tuhan berikan perlindungan, kesehatan selalu ya Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami serahkan acara hari ini ke dalam tangan-Mu saja ya Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari teman-teman kita nyanyikan lagu Immanuel.
Kita tahu Tuhan kita dahsyat, Tuhan kita yang selalu memberikan kemenangan untuk kita menghadapi mari sama-sama kita saja Tuhan. Kebesaran-Mu kan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan, Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah Ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan, Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak Kau sumber kemenanganku, layak meminta selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia, ajaib, perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari teman-teman kita siapkan hati kita mau fokus sama Tuhan. Kita harus percaya bahwa Tuhanlah yang selalu ada buat kita dan memegang janji-janji hidup kita. Mari sama-sama kita naikkan lagu Bagi Tuhan Tak Ada Yang Mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan.
Dipersilakan kepada KDV untuk menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih Angel. Selamat siang teman-teman, apakah suara aku terdengar jelas? Terdengar, Kak? Terdengar, Kak. Terima kasih. Udah PPT-nya juga udah kelihatan ya? Oke, sebentar sebelum kita berdoa, KDV mau minta tolong dulu teman-teman, kira-kira kan ada 25 orang ya yang ada di ruangan Zoom ini. Kalau tadi MC udah atau pra MC udah sempat nanya gimana rasanya. Tadinya baru masuk, ini udah tiba-tiba mau UTS ya, mau UTS gitu. Nah, gimana teman-teman perasaannya hari ini atau bagaimana kondisi kamu hari ini? Bisa nggak tolong teman-teman pakai annotate yang ada di fitur teman Zoom ini gitu ya. Kalau pakai laptop itu biasanya kalau geser sedikit ke atas atau ke bawah itu dia ada annotate di lembar pensil. Teman-teman urak-urak nih, misalnya kayak di tanda yang happy atau tanda lagi sedih atau lagi ngantuk, ya sih ini lagi jam-jam rawan ya, atau juga lagi merasa khawatir. Jadi yang mana teman-teman lagi dalam kondisi seperti apa? Jangan ngerasa malu, jangan ngerasa takut. Ini kesempatan kita untuk menceritakan kepada saudara-saudara seiman kita lagi seperti apa. Kalau KDV sejujurnya lagi ngerasa happy sih, karena ada beberapa kerjaan yang udah mulai selesai. Nah, kalau teman-teman yang mana nih, teman nih? Ayo, coba. Monggo. Silakan. Ini yang ke bawah siapa? Nggak ada ya emojinya yang hijau ini. Nggak ada emojinya ya, nggak apa-apa sih ya. Mungkin kamu di antara 4 ini antara sedih sama bahagia ya. Jadi tapi ada di bawah subordinatnya, nggak apa-apa. Monggo, siapa? Ada yang lagi merasa happy. Oke. Oh, ada yang lagi merasa khawatir dan was-was. Oke, mungkin khawatir masalah mau UTS ya. Ya. Ada lagi yang mau cerita, yang mau sharing? Siapa lagi ngerasa apa? Monggo. Yuk, kalau di handphone biasanya ada di pojok kiri bawah itu gambar kayak pensil gitu ya. Atau juga kalau ada yang mau sharing di chat, misalnya gambar 1, 2, 3, dan 4, monggo ya, nggak apa-apa. KDV tunggu sekitar ya 10 detik lagi deh atau 15 detik lagi deh. Monggo, ada lagi nggak? Ada. Oh, oke. Banyak yang lagi merasa was-was ya, merasa khawatir. Oke, kalau nggak ada lagi, mari kita berdoa ya. Ya, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih banyak kami Tuhan kumpulkan pada hari ini, pada siang hari ini, dimanapun kami berada, untuk ada di dalam layanan Zoom dan juga menikmati persekutuan bersama-sama dengan saudara seiman di dalam PO Untar ini Tuhan. Apapun kondisi hati kami dan kondisi diri kami yang sedang terjadi, Tuhan mengetahuinya. Biarlah kiranya Tuhan yang menolong hati kami yang sedang merasa khawatir, merasa was-was akan kehidupan, akan pelayanan, akan kesehatan, akan perkuliahan, akan kondisi orang tua, ataupun hal-hal lain yang membuat kami khawatir. Mohon Tuhan damai sejahtera-Mu memerintah atas hati dan pikiran kami. Biarlah juga firman Tuhan yang akan kami pelajari dan dengarkan bisa menghibur, menguatkan iman percaya kami. Juga bagi setiap kami yang merasa sedih, yang merasa mengantuk, yang merasa gembira, biarlah Tuhan yang menolong setiap kebutuhan diri kami, memampukan kami juga untuk tetap bertahan selama mendengarkan firman Tuhan dan juga sepanjang ibadah ini. Mohon Tuhan juga yang tolong untuk tetap bisa berkonsentrasi. Jadikan hati kami seperti tanah yang baik Tuhan, ketika benih firman Tuhan ditabur, benih itu tumbuh dan berbuah dengan nyata dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Teman-teman, ini kan rumah aku lagi dekat masjid ya. Apakah suaranya kedengeran ya, tembus? Soalnya mau sholat Jumat kan, jadi agak kenceng. Kalau tembus, aku sebentar pakai headset dulu ya, takutnya tembus, jadi agak mengganggu. Oke, semoga cukup jelas ya.
Ya, teman-teman, hari ini kita akan belajar mengenai apa sih yang dimaksud dengan sebentar. Apa yang dimaksud dengan hari ini pengurus memberi kita tema faithful within trials, ya. Ya, faithful within trials. Ini tema yang agak-agak intriguing gitu ya. Kadang-kadang kalau kita dalam masa kesulitan, kita pengennya tuh dimengerti, pengennya tuh di apa ya udah sih biarin aja gue melakukan sesuatu yang nggak biasa gitu, janganlah suruh-suruh gue untuk tetap setia gitu ya. Nah, ada satu meme yang waktu awal-awal tahun 2021 cukup beredar dan antara lucu sekaligus miris. Jadi meme itu menuliskan seperti ini, what if 2020 is just a trailer of 2021? Apa artinya? Jadi kita tahu bahwa 2020 itu menjadi tahun yang amat berat buat kita semua ya. Sejak COVID-19 dinyatakan sebagai pandemi di seluruh dunia, otomatis mengubah kehidupan kita. Banyak hal yang berubah, banyak hal yang menggoncangkan kita, dan kita tidak lagi bisa menjadi orang ataupun komunitas seperti sebelum-belumnya gitu. Tapi waktu itu dikatakan, wah kalau ini cuma sekedar 2020 tuh bukan apa-apa. Tunggu deh 2021. Itu akan banyak sensasi menurut menurut tebakan orang-orang. It's another trial. Ya, kalau kita menjalani 2021, kalau teman-teman lihat gitu ya di awal-awal tahun, kita tahu bahwa kita disedihkan dengan peristiwa jatuhnya pesawat Sriwijaya ya. Kita tahu semua awak pesawat tidak ada yang selamat, meninggal semua dalam kecelakaan tersebut. Tentu ini mendukakan. Belum lagi dengan longsor ya, belum lagi dengan banjir, belum lagi dengan letusan Gunung Merapi yang berturut-turut ya, bukan hanya di Pulau Jawa saja, tapi juga di Kalimantan, di Manado. Kita tahu erupsi Gunung Semeru di awal-awal tahun, itu membuat kita kaget gitu, membuat kita shock. Ujian apa lagi ini, baik dalam tataran kita secara pribadi maupun juga dalam berbangsa ya, skala berbangsa gitu. Belum lagi dengan kondisi-kondisi pribadi yang mungkin kita alami dalam kehidupan kita. Misalnya orang tua yang putus atau diputuskan atau dirumahkan karena kondisi perusahaan yang tidak lagi sanggup menggaji karyawannya. Sehingga orang tua kita basically nggak punya pekerjaan. Mungkin ada pekerjaan-pekerjaan lain yang jadi tambahan, tapi sebenarnya tidak cukup untuk menopang kebutuhan keluarga yang juga tidak sedikit. Belum lagi kita gitu ya yang menghadapi, atau di antara teman-teman ada juga mungkin yang sudah terpapar oleh penyakit COVID, ataupun sudah orang kehilangan orang-orang yang teman-teman kasihi, teman dekat, saudara, mungkin juga orang tua, kakek, nenek, paman, bibi gitu. Itu tidak mudah buat kita. Kita pusing sama banyak hal. Kita bingung sama banyak hal. Kita khawatir. Kita merasa bahwa hidup kita ini sangat berat. Dan iya, memang kondisi ini tidak mudah. Sangat berat. Tapi kita melihat teman-teman, Alkitab juga menyatakan dengan gamblang Tuhan Yesus juga pernah mengalami rasa takut karena cobaan dan tantangan kehidupan yang tidak mudah yang akan dia jelang gitu ya. Yaitu ketika dia di Taman Getsemani mencucurkan keringat darah, menandakan dia benar-benar takut. Jadi situasi-situasi dalam kehidupan, takut itu hal yang real dan bisa dialami siapa saja, termasuk Tuhan Yesus. Hari ini kita akan belajar teman-teman dari satu buah firman, dari satu perikop ya, 1 Yohanes 5. Teman-teman siapkan perikopnya 1 Yohanes 5 ayat 1 sampai 5. KDP sudah siapkan juga di layar kalau teman-teman mau baca dari layar ya. 1 Yohanes 5 ayat 1 sampai 5. Iman mengalahkan dunia. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus
lahir dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada Dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Ya teman-teman, perikop yang baru saja kita baca ini, kalau kita review sedikit mengenai latar belakangnya, tentu kalau sesuai dengan judul suratnya yaitu 1 Yohanes, surat ini ditulis oleh salah satu murid Tuhan Yesus yaitu Rasul Yohanes. Ini berbeda dengan Yohanes Pembaptis, ini dua orang yang berbeda ya. Nah, salah satu hal yang menonjol atau melatar belakangi penulisan ini adalah ajaran palsu mengenai keselamatan dalam Kristus ya, yang mengatakan bahwa iman atau keselamatan itu kita bisa mendapatkan keselamatan itu ketika kita percaya kekuatan dalam diri kita. Gitu ya. Orang-orang yang mungkin membaca gitu, yang dahulu merupakan bagian dari sidang pembaca, yang kini sudah meninggalkan persekutuan jemaat, itu karena mereka berhasil dipikat karena ajaran-ajaran palsu yang memutarbalikkan mengenai kehidupan kekal yang bisa didapat dengan berbuat baik. Ya. Tetapi teman-teman tidak demikian. Salah satu yang membuat mereka juga bisa bertahan dalam menghadapi hidup yang demikian berat, ya, menjadi pengikut Kristus pada kala itu tidak mudah ya teman-teman. Mereka adalah orang-orang minoritas yang bisa dibilang rentan mendapatkan tekanan, rentan mendapatkan aniaya ya, orang-orang percaya pada kala itu. Tetapi bagaimana kemudian orang-orang percaya pada kala itu bisa bertahan, bisa berjuang? LAI memberikan juga comes through. And this is the victory that has overcome the world, our faith. Ada kata mengalahkan, ya. Ada kata dunia, ada kata kemenangan, dan ada kata dunia. Siapa yang dimaksud dengan semua yang lahir dari Allah ini? Ya, tentu adalah orang-orang percaya yang kepada Yesus Kristus percaya bahwa Dia adalah anak Allah. Itu di ayat 1 teman-teman bisa baca. Semua yang lahir dari Allah itu adalah merujuk kepada setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus. Jadi kunci dari kemenangan mengalahkan trials ini bermula dan bersumber dari Allah ya. Orang-orang yang percaya kepada Kristus. Lalu apa yang dikatakan dengan mengalahkan dunia? Apakah kita ini sedang perang gitu ya? Apakah dunia ini patut ditakutkan di bawah kita? Kita ini lagi perang, lagi lomba, lagi tanding sama siapa sih? Nah, untuk mengerti mengenai hal ini, kita perlu memahami dulu apa arti kata dunia yang dimaksud oleh Rasul Yohanes dalam hal ini. Ya. Dunia dalam Alkitab itu dipahami bisa menjadi 3 hal, teman-teman. Yang pertama, kata dunia dipakai untuk merujuk pada alam semesta, ya, alam ciptaan Allah. Ya. Ini dunia ciptaan Allah. Kalau Yohanes 1 ayat 10 mengatakan hal itu, ini dunia ciptaan Tuhan. Dunia yang dipakai untuk merujuk karya Allah, alam semesta.
Yang kedua, kata dunia juga digunakan untuk melambangkan sekumpulan manusia yang mewakili segenap suku, bangsa, dan golongan. Misalnya dalam Yohanes 3 ayat 16 ya. Ya, sebab begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Ya, merujuk kepada kelompok orang, manusianya, suku, bangsa, golongan. Nah, kata ketiga yang melambangkan ataupun bisa diartikan sebagai kata dunia, yaitu yang melambangkan umat manusia yang berada dalam kuasa dosa dan iblis dan yang memberontak kepada Allah. Ya, ini teman-teman bisa baca Yohanes 3, 1 Yohanes 3, perikop yang di sebelumnya, 1 Yohanes 3 ayat 1. Ya, karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal dia. Artinya ada sebuah pemberontakan terhadap Allah, keinginan untuk terpisah dari Allah. Nah, kata yang dipakai oleh Rasul Yohanes ya di dalam kalimat ini adalah dunia yang ketiga, yaitu dunia yang memberontak terhadap Allah, dunia yang sedang broken world ya. Broken world ini teman-teman yang dimaksud oleh Rasul Yohanes di dalam ayat yang keempat tadi. Ya. Dunia yang seperti apa? Dunia yang dibilang sebagai broken ini, dunia yang memberontak terhadap Allah. Dunia di mana kehidupan itu tidak mudah buat orang-orang percaya. Dunia yang mungkin kita lihat di sekeliling kita, dunia yang penuh kebohongan. Ya. Dunia yang penuh dengan ketidakbenaran, penyesatan di mana-mana terjadi, teman-teman. Konteks surat Yohanes di mana jemaat menghadapi ajaran palsu mengenai keselamatan dalam Kristus juga kita alami dalam konteks-konteks kita sekarang ini. Bagaimana hoax begitu banyak beredar ya. Kalau teman-teman mungkin ada di dalam grup WA keluarga, kita suka gergetan bagaimana orang tua kita ataupun orang-orang yang lebih tua dari kita tuh gampang banget forward message hoax gitu ya. Dan kita gerah gitu, kita gelisah, kita kadang marah, kita kadang berduka, kita kadang sedih, kita kadang bingung gimana menghadapi kebohongan-kebohongan yang begitu banyak beredar di sekeliling kita. Dan bahkan kita mungkin merasa bahwa mana nih yang benar, jadinya susah banget gitu untuk tahu. Dan ini tentu trials tersendiri ya, pencobaan tersendiri untuk kita tidak patah semangat di dalam mencari tahu mana yang benar dan mana yang bohong. Kadang kita merasa jengah sendiri gitu ya, mengcounter, memberitahu kepada orang-orang terdekat kita, itu salah, itu bohong, itu hoax gitu. Dan kadang-kadang kita tergoda untuk udahlah terserah lu aja deh mau percaya bohong atau tidak. Kita alami. Lagi dalam masa-masa pandemi ini gitu ya, banyak banget gitu orang tuh nyebar-nyebar hoax tentang kegagalan-kegagalan pemerintah misalnya, atau obat-obat tertentu yang sebenarnya tidak dianjurkan untuk digunakan dalam COVID, gitu, dalam kasus COVID. Dunia ini penuh kebohongan dan itu tantangan tersendiri. Dan bagaimana kita tetap faithful atau tetap setia, itu jadi challenge tersendiri. Nah, dunia yang broken itu juga dunia yang kita lihat penuh dengan kekejaman ya, atau kejahatan. Kalau kita tahu ya teman-teman, kita lihat di awal-awal pandemi ya, kita ikutin berita, Indonesia tuh dirongrong sama orang-orang jahat yang bagi saya tuh kejahatannya menggelikan, menjijikkan gitu teman-teman ya. Bagaimana kita tahu bahwa dana bansos COVID-19 dikorupsi. Ini kan nggak masuk akal ya, gilanya ya, nggak masuk akal jahatnya gitu. Orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang terputus mata pencaharian, yang membutuhkan bantuan, orang-orang yang bergantung pada kehidupannya pada bantuan sosial tersebut, tapi kemudian tanpa punya hati, orang-orang seperti ini, orang-orang seperti Mensos ini, dengan teganya mengambil apa yang bukan jadi milik dia. Kadang-kadang juga dunia yang penuh kejahatan kita alami dalam tataran personal ya. Mungkin orang tua kita ditipu, pernah. Kita sendiri mungkin pernah ditipu, dijahati. Ya. Kita
orang-orang melakukan perbuatan curang terhadap kita, terhadap orang tua kita, terhadap orang-orang yang kita kenal, ya mungkin sudah dilakukan pekerjaan tertentu tapi tidak dibayar, itu kan jahat. Ya. Inilah realita dunia yang broken ini, yang tadi dikatakan oleh Rasul Yohanes itu, inilah dunianya. Nah, dunia di mana kita ada juga dunia yang penuh dengan kesedihan. Ya, kita tahu selama masa-masa pandemi ini bagaimana isu tentang mental health itu kita ya makin dekat dengan kita. Mungkin juga kita alami bagaimana kita stres, kita frustasi, kita bingung gitu. Apakah mungkin gitu kita nanti akan ada dalam kehidupan di mana perkuliahan akan kembali offline, kembali ketemu seperti sebelum pandemi. Kita juga sedih dengan orang-orang yang tadi dahulunya dekat dengan kita, kemudian jauh karena situasi pandemi ini, yang tidak lagi bisa ketemu, yang tidak lagi bisa bercengkrama dengan leluasa. Kita juga bosen hidup di rumah-rumah terus, kuliah online terus, ibadah online terus. Kita nggak bisa lagi melakukan kegiatan-kegiatan yang menyenangkan hati kita, gitu. Sedih. Nah, gimana bahaya kematian, bahaya penyakit itu ada di sekitar kita. Kita nggak imun, nggak peduli status kita, nggak peduli usia kita, nggak peduli seberapa kaya kita, nggak peduli gender kita. Itu ada di sekeliling kita. Ini juga tantangan tersendiri, ini trials tersendiri buat kita sebagai orang percaya. Jadi kadang-kadang hal-hal seperti ini ya teman-teman, realitanya bisa sangat dekat dengan kita. Bisa menyebabkan kita frustasi, stres, panik, nervous, berbagai hal yang membuat kita bisa meragukan Tuhan. Tapi lagi-lagi, Rasul Yohanes mengingatkan kita bahwa semua orang yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yang mengalahkan kejahatan, yang mengalahkan kesedihan, yang mengalahkan kebohongan iman kita. Kalau tadi kita konsentrasi ke kata dunia, kita bergeser ke kata mengalahkan dan juga kemenangan, ya. Kata mengalahkan overcomes dan kata kemenangan atau victory biasanya dipakai dalam konteks militer seperti sedang perang, ya. Biasanya juga dipakai dalam konteks situasi lomba seperti seorang atletik gitu ya, atlet lari bertanding dengan atlet lain. Biasanya juga dipakai dalam konteks ruang sidang, selalu ada yang menang dan kalah. Kita ini sedang berlomba ya dalam hidup. Kita juga sedang perang dengan pandemi. Kita sedang on trials dalam masa-masa seperti sedang dalam persidangan memperjuangkan kebenaran supaya kebohongan itu tidak berkuasa. Apakah itu melelahkan? Apakah itu membuat kita letih, capek, butuh kerja keras? Iya. Harus selalu ready? Iya. Gak ada tuh dalam perang kita bisa leyeh-leyeh. Gak ada itu di dalam perlombaan kita bisa santai-santai. Gak ada itu di dalam suasana sidang kita gak full alert gitu. Gak ada. Umat Tuhan, anak-anak Tuhan yang dikatakan tampil sebagai pemenang, tampil sebagai orang yang mengalahkan dunia, diibaratkan seperti sedang perang. Kadang kita ini digoda untuk tidak setia. Kadang kita ini perang dengan diri sendiri, mengatasi kemalasan, mengatasi rasa frustasi, hilang harap, ya, kekhawatiran. Perang dengan rasa takut. Ada merasanya kita perang dengan perasaan tidak berharga dan perasaan bersalah. Dan memang kita menang bukan karena kita kuat dan kita mampu dengan diri kita sendiri.
tetapi karena kasih karunia, bahwa karena Kristus sudah menang, ya, kita yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah, kita yang percaya bahwa Yesus itu lahir dari Allah, datang dari Allah, kita yang percaya bahwa Yesus itu akan memberikan damai sejahtera. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tapi Tuhan Yesus bilang, kuatkan hatimu, karena aku telah mengalahkan dunia. Ini perkataan Tuhan Yesus, bukan perkataan KDV. Yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ketika akhir hidupnya kepada murid-muridnya, dia tahu bahwa orang-orang yang percaya kepada dia akan mengalami penderitaan, penganiayaan, ketakutan, rasa sendiri, bingung. Tapi murid-murid dan orang percaya diminta untuk tidak takut, melainkan menguatkan hati, karena Tuhan Yesus telah mengalahkan dunia. Faithful within trials does not come from ourselves, tapi dari Tuhan Yesus. Kata iman, teman-teman. Faithful ada kandungan kata iman ya di dalamnya. Kemenangan yang disampaikan di ayat 4 ini bukan karena subjek dari iman, yaitu kita yang beriman. Seberapa besar iman kita, bukan. Tetapi kepada siapa iman itu diletakkan. Kepada Yesus. Siapa Yesus? Itu yang dibahas oleh Rasul Yohanes ya. Kalau teman-teman baca ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-12, bawahnya persis ya. Itu perikopnya berjudul dengan tentang kesaksian tentang anak Allah. Siapa Yesus? Ya, Yesus anak yang diutus oleh Bapa, setara dengan Bapa dan Roh Kudus, terang, perantara, jalan damai, Allah yang kasih, mengalahkan kuasa dosa, sanggup mengalahkan sakit penyakit, Allah yang sanggup membuat mujizat. Yesus yang seperti inilah yang kepadanya kita beriman dan meletakkan iman percaya kita. Kalau Yesus yang digambarkan seperti ini, tidakkah kita yakin dan percaya bahwa Yesus yang seperti ini sanggup mengalahkan dunia? Sanggup mengalahkan segala pencobaan-pencobaan kita. Sanggup mengalahkan segala penyakit kita, segala kelemahan-kelemahan kita. Bergantung pada Tuhan Yesus, teman-teman. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi, faithful within trials itu iman dalam Kristus. Ya, ini salah ketik ya. Kemenangan bukan karena kuat diri, tapi karena Yesus. Kedua, Rasul Yohanes juga mengatakan selain dari iman, kita bisa tetap setia ketika kita juga taat. Coba teman-teman perhatikan ayat 3. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah itu tidak berat. Kita bisa setia ketika kita setia dan taat melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Kalau Tuhan minta kamu untuk tidak menyontek, lakukan. Ketika nanti kamu keluar menjadi alumni, pencobaannya itu makin berat. Ketika Tuhan minta kamu untuk semangat belajar, taat belajar, lakukan. Karena kualifikasi masuk ke marketplace itu tidak mudah. Ketika Tuhan minta kamu untuk jaga kekudusan hidup, lakukan. Karena Tuhan memang menginginkan hidup kita itu bersih, transparan, ya, murni di hadapan Tuhan dan sesama. Ketika Tuhan minta kamu untuk memaafkan, lakukan. Karena hidup di dalam kemarahan itu menggerogoti energi kita. Kita percaya tapi tidak melakukan apa yang Tuhan mau, namanya tidak percaya, teman-teman. Namanya tidak beriman. Jadi iman itu bukan cuma sekedar perasaan sense yang ada di dalam hati, tetapi itu terlihat dari perbuatan kita, dari ketaatan kita. Kita dikatakan faithful, kita itu ketika itu bisa dilihat, ya, bukan cuma dirasa. Coba kalau pacar kamu bilang, aku setia kok sama kamu, tapi chatting-chattingan sama cewek lain. No. Sebagai cewek yang normal, tidak bucin-bucin amat, tentu kita akan mempertanyakan, what the heck are you telling me gitu. Lu
bilang lu setia tapi lu masih chatting-chatting sama cewek lain? No. Demikian juga dengan Tuhan. Kalau kita bilang kita orang yang setia, faithful, faith ada kandungan di dalamnya, maka harus taat. Saya ingat satu pujian dalam Kidung Jemaat itu dikatakan di situ, saya lupa tulis lagi di sini ya. Jadi tiap kemenangan kau tambah teguh. Gitu. Jadi ketika kita taat, ada kemenangan-kemenangan kecil yang Tuhan izinkan untuk kita nikmati. Dalam kemenangan kecil itu iman kita tambah teguh, iman kita tambah kuat. Ya. Menuruti perintah-perintahnya jadi bukti iman percaya kita. Sebab tanpa perbuatan iman mati. Rasul Yakobus. Saya menutupnya dengan ini teman-teman. Ketika awal-awal pandemi bahkan sampai sekarang ada satu alumni yang sharing sama saya bagaimana dia merasa tired sekali dengan hidupnya. Ya. Dia merasa ingin lari saja dari dunia gitu ya. Ingin mengakhiri hidupnya karena penderitaannya begitu berat ya. Ya, dia nangis selama dalam masa bekerja. Dia gak kuat menghadapi lubang dalam hidupnya yang begitu besar, yang menyebabkan kesedihan dan kehilangan yang amat dalam. Bahkan dia berkata dia membenci Tuhan. Tapi dia tidak punya pilihan lain selain percaya kepada Tuhan. Karena dia tahu Tuhan sedang melakukan sesuatu buat dia. Semua yang lahir dari Allah, orang-orang yang mengatakan percaya kepada Kristus mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Kita mau menang atas pencobaan-pencobaan kita, atas situasi-situasi yang sedang kita alami, percaya kepada Yesus, taat kepada Yesus. Kalau Tuhan Yesus sedang perintahkan sesuatu kepada kamu pada hari ini, lakukan. Jangan abaikan. Kalau kamu sedang merasa, Tuhan, aku sulit sekali percaya akhir-akhir ini, minta sama Tuhan untuk Tuhan berikan kamu iman percaya. Ya, saya berdoa sekali untuk kita semua yang hadir pada siang hari ini, agar di dalam menghadapi masa-masa sulit dan berat dalam hidup kita tetap didapati setia dan tetap didapati beriman sampai akhir pada Tuhan Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk kesempatan boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini yang mengingatkan kami kembali bahwa Tuhan Yesus telah mengalahkan dunia. Dan kepada Tuhan Yesuslah kami percaya bahwa kami juga akan dimampukan dan akan disanggupkan untuk melewati masa-masa berat dalam kehidupan kami. Kami tidak akan mampu melewatinya sendirian, Tuhan, tapi kami mempercaya kepada Tuhan yang akan memampukan dan menopang kami, memberikan kepada kami jalan keluar. Dengan kemampuan diri kami sendiri, kami tidak akan sanggup, Tuhan, tapi kami percaya Tuhan sanggup. Kami tahu, Tuhan, bahwa seringkali kami gagal di dalam mempercayai-Mu, tapi di kami, Tuhan, mohon Tuhan berbelas kasih pada kami yang iman percaya kecil dan juga seringkali tidak mau percaya. Berikan kami kepercayaan yang kuat dan teguh di dalam Engkau, Tuhan. Berikan kami juga hati yang mau taat untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Saya serahkan kembali ke Angel ya. KDP untuk firman-Nya sangat amat memberkati. Jadi iman kita lah yang akan memberikan kita kekuatan untuk tetap percaya kepada Tuhan, di mana ketika iman kita kuat, maka kita akan memiliki kemenangan untuk menghadapi masa-masa pencobaan ini. Terima kasih KDP untuk firman-Nya sangat memberkati. Mari teman-teman, kita akan menyanyikan lagu Hanya Yesus Jawaban Hidupku.
Yesus, jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan, tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus, jawaban hidupku. Hanya Yesus, jawaban hidupku. Dipersilakan kepada pendoa untuk menyampaikan doa syafaat. Oke, mari teman-teman kita satukan hati kita, tundukkan kepala kita, mari kita berdoa. Haleluya, terpujilah namamu ya Tuhan yang maha tinggi. Oleh karena kemurahan dan kasih karuniamu, kami boleh hadir dan bersekutu bersama dalam hadirat-Mu saat ini walaupun secara online, tapi kami masih bisa menikmati firman-Mu ya Bapa. Ya Tuhan, sekarang kami mau berdoa untuk pembicara yang telah memberitakan firman-Mu bagi kami. Biarlah dia boleh Engkau pakai lebih lagi ya Tuhan. Dan untuk para pelayan yang turut bekerja bagi-Mu, terus pakai mereka menjadi pelayan-pelayan-Mu yang setia. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk firman yang telah disampaikan, agar bisa menjadi berkat bagi kehidupan kami, dan kami pun dapat melaksanakannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, sekarang kami akan menaikkan pokok-pokok doa kami. Pokok doa kami yang pertama, mari kita doakan untuk PO Untar, agar POUD sebagai persekutuan mahasiswa Kristen dapat menjadi wadah bagi para mahasiswa untuk mengenal Yesus lebih dalam lagi. Saat ini diberi pada kita waktu untuk berdoa secara pribadi. Pokok doa kami yang kedua, doakanlah untuk setiap persekutuan dan program kerja agar dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan kehendak-Mu. Juga doakan untuk panitia Natal POUD yang sedang mempersiapkan untuk acara Natal POUD nanti, biarlah semuanya dapat berjalan dengan baik dan membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Pokok doa kami yang ketiga, mari kita berdoa untuk kampus kita Untar, untuk angkatan genap, mendoakan untuk staf, karyawan, dan dosen-dosen yang ada di Untar, agar dapat menjalankan tugasnya dan tanggung jawabnya dengan baik. Untuk angkatan ganjil, boleh berdoa untuk setiap mahasiswa yang ada di Untar, agar dapat tetap semangat mengikuti perkuliahan online. Pokok doa kami yang terakhir, mari kita berdoa untuk negeri kita Indonesia. Untuk pria, berdoa untuk pemerintah dari pusat hingga daerah, agar dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dan dengan takut akan Tuhan. Untuk perempuan, berdoa agar angka positif COVID-19 dapat menurun dan berdoa agar setiap dokter, perawat, dan orang-orang di garda terdepan diberikan kesehatan dan kekuatan dalam menjalankan tugas mereka.
Tuhan, demikianlah doa yang kami panjatkan hanya dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Aku serahkan ke Asher. Terima kasih Lauren. Baik teman-teman, kita udah mendengarkan firman Tuhan dan udah beribadah meninggikan nama Tuhan tadi dengan dipimpin oleh Angeli. Sebelumnya terima kasih kepada KDP yang telah membagikan firman Tuhan biar kiranya dalam keseharian kita masing-masing kita dapat bertumbuh imannya dan terus taat kepada Tuhan agar kita bisa terus menang dari dunia ini. Terima kasih KDP dan juga terima kasih untuk teman-teman yang telah menyempatkan waktunya untuk bersekutu bersama-sama di dalam persekutuan Jumat PO Unkar ini. Sebelumnya aku akan menyampaikan warta jemaat di dalam PJ hari ini. Siapa saja pelayannya, mari kita lihat dan aku akan menyampaikannya. Pertama ada pembicara kita yaitu KGP dan WL dari Angeli FEB 20, pemusiknya ada Ruben FPI 20, pendoa ada Laurencia Fakultas Psikologi 20, dan aku Asher Nilam Febria dari Fakultas Psikologi 20, dan ada juga pelayanan dari poster yaitu Cherry dari Fakultas Psikologi 20. Aku juga mau mengajak teman-teman untuk ikut setiap persekutuan yang ada di PO Unkar, yaitu ada persekutuan doa Rabu online setiap hari Rabu jam 3 sore, persekutuan Jumat online setiap Jumat jam 11 siang, dan PMKJB online setiap Selasa jam 5 sore. Link Zoom-nya akan tersedia di dalam bio PO Unkar. Dan aku juga mau mengajak teman-teman untuk terus kepoin dan ikutin terus media sosial PO Unkar ini. Ada di YouTube-nya, Facebook, dan Spotify PO Unkar. Dan juga ada Instagram-nya @PO_Unkar, dan juga ada lainnya di @918BOSFT. Aku juga mengajak nih teman-teman, besok itu ternyata ulang tahunnya POUD loh, yang ke-44. Wah, pasti bakal seru banget loh teman-teman dengan tema Be Joyful in Hope. Dengan pembicara Koreologi Filipus. Ya, besok akan terselenggara pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 di pukul 4 sore. Biar kiranya kita bisa bertemu lagi di hari esok untuk merayakan perayaan hari ulang tahun PO Unkar ini. Untuk link pendaftaran bisa teman-teman screenshot atau catat dari sekarang, dan juga ada meeting ID dan passcode via Zoom-nya. Selanjutnya aku mau ngingetin lagi ke teman-teman yang belum ngisi presensi atau yang baru datang tadi tengah-tengah firman ataupun di tengah-tengah ibadah untuk mengisi presensi dan juga memberikan ucapan syukur melalui persembahan teman-teman, bisa lewat link yang tertera di dalam room chat ataupun lewat QR code yang ada di layar device kalian. Persembahannya bisa melalui BCA dan OVO ya teman-teman. Perhatikan juga nomor rekening BCA-nya dan juga nomor OVO-nya biar tidak keliru. Oke, kita udah ada di penghujung ibadah persekutuan Jumat ini. Aku serahkan lagi kepada WL. Teman-teman, mari kita sama-sama nyanyikan lagu Sampai Akhir Hidupku.
aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Dipersilakan kepada KDV untuk membawa kita kepada doa penutup untuk mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Silakan Kak DP. Mari teman-teman kita menundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, terima kasih banyak untuk kesempatan kami bisa bersekutu bersama-sama pada siang hari ini. Terima kasih untuk kesempatan kami bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih untuk kami bisa mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kiranya pujian penyembahan kami menyenangkan hati Tuhan. Tuhan memberkati ibadah kami ini, dan juga Tuhan berkenan untuk menopang kami dalam melakukan kebenaran firman. Kami rindu Tuhan tumbuh dan hidup menjadi anak-anak Tuhan yang setia di dalam masa-masa kehidupan kami yang tidak mudah seperti sekarang ini, ataupun ketika kami dalam masa-masa gembira dan bahagia. Biarlah dalam berbagai situasi dalam kehidupan kami, Tuhan topang tangan kami, pegang kami untuk tetap setia kepadamu, percaya kepadamu. Terima kasih untuk kerja keras para pengurus yang menyiapkan ibadah ini bagi kami. Biarlah Tuhan yang juga terus menopang pelayanan mereka dan kehidupan pribadi mereka. Kami serahkan sisa waktu sepanjang hari ini, baik kami akan melakukan kegiatan lain ataupun melanjutkan perkuliahan dan belajar mengajar kami. Biarlah Tuhan yang terus menopang. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Oke, terima kasih banyak buat KDV yang udah menyampaikan firman kita pada hari ini. Kiranya Tuhan senantiasa berkati, dan juga teman-teman yang udah mengambil pelayanan hari ini, dan juga teman-teman yang udah hadir. Nah, sebelum kita live nih, teman-teman boleh open cam kan? Kita dokumentasi. Bentar. Yuk teman-teman on cam. Ya guys, tunggu. Oke, yang lain mungkin ada masih lagi mau open cam? Oke. Aku hitung ya teman-teman. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi teman-teman. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak teman-teman semua atas waktunya. Teman-teman boleh live, sampai jumpa lagi 2 minggu depan. Sampai jumpa lagi setelah OTS. Untuk teman-teman pelayan, boleh kita tunggu sebentar untuk doa pelayan. Terima kasih banyak teman-teman. Shalom, selamat hari Jumat.